Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Yang dimana kita lama sekali tidak berjumpa. Kini kita berjumpa kembali dalam modul 3.3 yaitu aksi nyata komponen Bagja pengelolaan program yang berdampak pada murid. Izinkanlah saya menerangkan dalam aksi nyata modul 3.3 sebagai berikut. Perkenankan, beliau adalah fasilitator kami yang sangat luar biasa ilmunya dan berwibawa, juga bisa memberikan keteladanan bagi kita semuanya. Beliau adalah Bapak Alif Nuryadi. Dan pengajar praktek kita, beliau yang sangat sabar luar biasa, dan alhamdulillah pada hari kemarin beliaunya telah diberikan amanah yaitu sebagai pengawas. Beliau tak lain adalah pengajar praktek saya adalah Bapak Mujiono. Sedangkan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Simbarlor, Kecamatan Posokaden, Kabupaten Kediri. Saya adalah Siti Muslika. Dari Bapak Nadiem Makarim, beliau telah memberikan suatu semboyan yaitu perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dari berakhir dari guru. Jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata modul 3.3 ini yang pertama adalah calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus yang kedua yaitu calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Dengan adanya tujuan pasti adanya prakarsa perubahan, yang dimana prakarsa perubahan dalam aksi nyata modul 3.3 ini yaitu menumbuhkan kesadaran diri siswa untuk mewujudkan lingkungan sekolah sehat dan bersih melalui program Simusi Simbar mulai Sabtu sehat dan bersih. Tujuan program yaitu memberdayakan setiap peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dengan menerapkan hidup sehat dan bersih serta berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Tahapan Bagja B, buat pertanyaan utama Dauphine. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri murid untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan bersih? Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, diskusi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat bagaimana program Simusih ini dapat berhasil. Yang kedua, dialog dengan rekan sejawat dan murid tentang kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk hari Sabtu yang bisa menarik bagi murid. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid yaitu melakukan sesi dialog dengan para murid, menguatkan ide, aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini yaitu yang pertama murid, rekan sejawat, kepala sekolah. Sedangkan waktu yang diperlukan, kita membutuhkan waktu 1 minggu, dan dalam penanggung jawab pada tahap ini adalah calon guru penggerak itu sendiri. Yang selanjutnya adalah implementasi tahapan B, buat pertanyaan utama. Sebagai dalam implementasi ini kita menggunakan dokumentasi yang pertama dengan diskusi dengan kepala sekolah. Yang kedua, kita diskusi dengan rekan sejawat yang berada di sekolah kita masing-masing. Selain kita berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, tak lupa
Kita juga berdiskusi dengan murid-murid yang ada di sekolahan kita, khususnya di SDN Simbarlor, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Dalam catatan refleksi, tapi buat pertanyaan, kita tetap menggunakan refleksi modul 4F sebagai nanti yang akan kita gunakan agar kita mudah dalam mencerna satu demi satu pada aksi nyata modul 3.3 ini. Refleksi model 4F. Model 4F yang pertama yaitu peristiwa atau fits. Setelah kita melakukan atap atau aset, tantangan, aksi dan pembelajaran, diperoleh prakarsa perubahan, menumbuhkan kesadaran diri murid untuk mewujudkan lingkungan sekolah sehat dan bersih melalui program Simusi Simbar mulai Sabtu sehat dan bersih. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut akan digunakan inquiry apresiatif Bagja yang terdiri dari 5 tahapan. Peristiwa selanjutnya yaitu tahapan tersebut ada yang pertama buat pertanyaan utama, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima atur eksekusi. Pada tahap pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri murid untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan bersih. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya melakukan 3 tindakan, yaitu diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan rekan guru, dan dialog dengan murid untuk menguatkan ide di tahap ini. Hasilnya, kepala sekolah sangat mendukung prakarsa perubahan yang saya ajukan dan meminta saya untuk koordinasi dengan guru yang lainnya. Selanjutnya, saya berdiskusi dengan rekan guru untuk mendapat masukan terkait prakarsa perubahan yang saya ajukan. Rekan guru juga mendukung prakarsa perubahan yang saya ajukan dan memberikan ide-ide kegiatan yang menarik dan variatif. Saya juga melakukan dialog dengan murid. Hasil dari dialog tersebut juga luar biasa. Anak-anak memberikan banyak ide yang menarik. Walaupun di Simbar siswanya hanya sedikit, namun dengan adanya pembelajaran yang baru ini, mereka sangat antusias sekali dan mereka sangat tertarik dengan apa yang telah dilakukan pada hari ini. Model F yang kedua yaitu perasaan atau feeling. Perasaan atau feeling pada awalnya ada sedikit keraguan dalam hati saya ketika saya mengajukan prakarsa perubahan ini. Karena di sekolah saya, walaupun sekolah saya itu kecil, program seperti ini sebenarnya sudah pernah terlaksana, tetapi kurang berhasil. Setelah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, akhirnya keraguan saya pun hilang dan semakin mantap menuju langkah berikutnya. Berdiskusi dengan rekan guru sudah sering saya lakukan, tetapi berdialog dengan murid-murid dalam menentukan sebuah keputusan adalah hal yang baru bagi saya. Saya merasa senang mendapatkan kesempatan berdialog dengan murid-murid, dan saya merasa optimis bahwa dialog ini akan menghasilkan ide-ide yang menarik terkait perubahan yang saya tawarkan. Memang betul kalau kita mendapatkan ilmu itu harus kita asah dan kita tularkan kepada murid-murid kita sehingga mereka akan mudah dalam mengalokasikan ide-ide yang mereka punyai atau mengeluarkan ide-ide yang menarik bagi mereka semuanya. Model 4F yang ketiga yaitu pembelajaran ataupun finding sebagai berikut. Pembelajaran atau finding dari rangkaian tindakan yang saya lakukan pada tahap ini, saya mendapat beberapa pembelajaran, yaitu yang pertama,
Jangan ragu mengajukan program selama program tersebut berdampak positif pada murid atau bagi murid kita. Yang kedua, ketika kita mengajak murid untuk berdialog, maka akan muncul ide-ide menarik yang tidak terpikirkan sebelumnya. Yang ketiga, melibatkan murid dalam perencanaan sebuah program dalam menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab murid terhadap program tersebut. Dari pembelajaran hal-hal kecil inilah mereka atau murid kita nantinya akan terbiasa untuk mewujudkan ide-ide yang baru. Secara keseluruhan, pelaksanaan tindakan pada tahap buat pertanyaan utama dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat dukungan dari komunitas di sekolah. Diskusi juga berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Hal ini yang mungkin masih perlu ditingkatkan adalah jumlah guru yang terlibat dalam diskusi belum bisa ikut semuanya. Dikarenakan ada tugas lain, harapan saya dengan semua warga sekolah merasa dilibatkan dalam program yang akan dilaksanakan. Model 4F yang keempat adalah penerapan ke depan atau Victor. Sebagai hasil dari dialog dengan kepala sekolah, rekan guru, dan murid terkait penguatan ide pada program ini menjadi landasan untuk melanjutkan pada tahapan Bagja berikutnya, yaitu ambil pelajaran. Hasil dari tahap ini akan ditindaklanjuti dengan mencari informasi-informasi yang lebih detail lagi terkait aktivitas-aktivitas apa saja pada program SIMUSIF yang dapat mendukung diadakannya program ini. Hasil ini akan disosialisasikan ke guru lain yang belum terlibat dalam diskusi sehingga diharapkan semua guru dapat berkontribusi dan mendukung adanya program ini. Tahapan Bagja selanjutnya yaitu A. Ambil pelajaran, discover. Pertanyaannya, yang pertama, aktivitas apa saja yang menarik untuk murid untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan bersih terwujud? Yang kedua, kegiatan sekolah apa saja yang telah berhasil menumbuhkan kesadaran diri murid untuk mewujudkan sekolah yang sehat dan bersih? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya, yang pertama, mengadakan survei terhadap murid tentang kegiatan yang menarik untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan bersih. Tindakan yang kedua, mencari informasi melalui internet, rekan sejawat, dan sekolah lain di lingkungan sekitar. Sedangkan rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, kita bisa menggunakan curah pendapat dengan murid tentang kegiatan apa saja yang menarik murid untuk menumbuhkan kesadaran diri murid untuk mewujudkan sekolah yang sehat dan bersih. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, yang pertama, murid, rekan sejawat, kepala sekolah, fasilitas internet. Yang kedua, waktu yang diperlukan di sini adalah kita waktunya 3 hari. Sedangkan penanggung jawab pada tahapan ini adalah calon guru penggerak itu sendiri dan wali kelas. Dalam implementasi tahapan A atau ambil pelajaran, yaitu kita curah pendapat dengan murid sebagai dokumentasinya sebagai berikut. Selain itu, kita melalui internet dengan rekan sejawat serta dengan sekolah lain. Dokumentasinya sebagai berikut. Catatan refleksi tahapan A, ambil pelajaran. Mari kita bahas satu demi satu. Kita nanti akan tetap menggunakan refleksi model F. Refleksi model F sebagai berikut. Akan lebih pahamnya kita jelaskan satu demi satu agar tidak membingungkan dengan yang ada
refleksi 4F yang ada di depan. Setelah melakukan tindakan pada tahap buat pertanyaan utama, tahap selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini saya melakukan beberapa tindakan, yaitu melakukan survei terhadap murid tentang kegiatan yang menarik untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan bersih. Dan saya juga mencari informasi melalui internet, rekan sejawat dan sekolah lain di lingkungan sekitar. Untuk efisiensi waktu, kegiatan curah pendapat dengan murid tentang kegiatan apa saja yang menarik murid untuk berinteraksi dengan temannya juga dilakukan pada waktu yang sama dengan kegiatan diskusi pada tahap buat pertanyaan. Hasil curah pendapat dengan murid dan rekan sejawat atau guru selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan survei keseluruhan murid. Model 4F yang kedua yaitu perasaan atau feeling. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat diterapkan dalam melatih kesadaran diri murid. Setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam mewujudkan program yang berdampak positif bagi murid untuk menumbuh kembangkan student agency. 4F yang ketiga yaitu pembelajaran atau finding. Dari rangkaian tindakan yang saya lakukan pada tahap ini, saya mendapatkan 1. Melibatkan rekan guru dalam rancangan sebuah program, menjadikan program ini lebih mudah diterima oleh komunitas sekolah. Yang kedua, murid-murid merasa senang ketika dilibatkan dalam perencanaan sebuah program karena ini merupakan hal yang baru untuk mereka, sehingga dalam pembelajaran ini mereka sangat senang dan antusias sekali. Yang ketiga, diskusi dengan rekan guru maupun dengan murid menghasilkan ide-ide kegiatan yang menarik dan variatif. Model 4F yang terakhir atau yang keempat adalah penerapan ke depan Victor sebagai berikut. Secara keseluruhan, pelaksanaan tindakan pada tahap ambil pelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Diskusi baik dengan rekan guru maupun dengan murid juga berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Hal ini yang mungkin masih perlu ditingkatkan adalah waktu diskusi dengan rekan guru yang dirasa masih kurang. Hal ini dikarenakan banyak kesibukan menjalankan tugas di sekolah. Melalui kegiatan ini, semoga si musik ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri akan perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun berada, terutama di lingkungan sekolah. Kekurangan yang ada pada tahap ini semoga dapat diperbaiki di tahap selanjutnya, yaitu gali mimpi, sehingga program ini akan lebih baik lagi dan berdampak positif bagi murid, khususnya murid SDN Simbarlor, Kecamatan Plosokaden, Kabupaten Kediri. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Semoga kita bisa bertemu kembali di season berikutnya. Walaupun ini season aksi nyata, modul yang terakhir 3.3, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi siswa-siswi kita, juga bisa bermanfaat untuk masyarakat kita yang ada di sekitarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.